Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas nikmatnya, hidayahnya, inayahnya kita bisa berkumpul di sini dengan badan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tansah kunjung dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang kita nanti syafaat nanti di yaumil akhir. Selamat sore Bu Yayu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat sore Pak Khairul. Alhamdulillah, keadaan saya baik Pak Khairul. Alhamdulillah ya Bu Yayu. Bu Yayu hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Pak Khairul, benar. Bagaimana? Apakah sudah siap? Insya Allah siap Pak Khairul. Nah, di sini nanti saya akan bertugas sebagai observer. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Yayu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Bu Yayu lakukan hari ini. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu Yayu? Begini loh Pak Khairul, kalau pertama-tama itu pastilah saya nervous Pak Khairul, saya deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirta, karena harus sesuai dengan itu Pak Khairul. Makanya saya pertama kali itu rasanya tidak karu-karuan Pak Khairul. Baiklah Bu Yayu. Memang kalau yang belum terbiasa itu belum pas gitu ya. Iya Pak Khairul. Semoga untuk kegiatan coaching berikutnya yang dilakukan Bu Yayu nanti berjalan lancar gitu ya Yayu. Amin, amin Pak Khairul, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu listen atau kajian penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Yayu masih kurang yakini dari 3 kompetensi ini tadi apa? Yang kurang yakin itu di bagian present Pak Khairul, karena harus mendengarkan dengan penuh, harus hadir dengan aktif, itu memerlukan fokus yang harus disampaikan ya Pak Khairul. Harus aktif, saya harus mendengarkan apa yang disampaikan coach itu, menjemurkan seperti itu ya Pak Khairul ya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit bagi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Khairul. Baiklah Bu Yayu. Jadi Bu Yayu ini merasa di bagian present ya, yang perlu dikembangkan lagi. Iya benar Pak Khairul. Terakhir nih Bu Yayu, apa yang Ibu Yayu inginkan dari coaching kali ini? Begini Pak Khairul, saya itu berharap bahwa ada solusi terbaik dari permasalahan yang akan dihadapi oleh coach Pak Khairul. Baik, semoga coaching kali ini berjalan lancar ya Bu Yayu, dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Yayu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati jalannya coaching yang Ibu Yayu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkatkan dengan sangat baik. Silahkan Bu Yayu dilanjutkan coachingnya, semoga berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Baik Pak Khairul, terima kasih, dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar, begitu ya Pak Khairul ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kurang menyenangkan Bu ya.
kurang semangat begitu ya Bu Ika ya? Iya Bu, suasana hari ini kurang menyenangkan karena dari pagi saya itu memang kondisi fisik saya kurang sehat dan juga ada beberapa kendala di dalam kegiatan pembelajaran saya Bu Yoyo. Oke, Bu Ika, saya dengar-dengar Bu Ika mau ngobrol sesuatu kepada saya ya Bu Ika ya? Iya Bu, benar sekali. Bu Ika, apa Bu Ika mau ada sesuatu hal yang ingin Bu Ika sampaikan kepada saya? Iya Bu, ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran saya. Saya ingin menyampaikan pada Bu Yayu, nanti barangkali Bu Yayu bisa membantu saya, deh. Jadi begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Yang prioritasnya saya ingin meningkatkan minat belajar anak didik saya Bu. Permasalahan saya itu anak-anak di kelas itu kegiatan pembelajarannya suasananya itu gaduh sekali, ramai, dan anak-anak itu mulai dari kegiatan awal pembukaan itu sudah tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran seperti itu Bu Yayu. Oke. Jadi Bu Ika ingin meningkatkan minat belajar anak dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Ika ya? Iya betul sekali Bu Yayu. Pengelola kelas karena menurut Bu Ika anak-anak masih suka ramai seperti itu ya Bu ya? Iya betul sekali. Lalu selain itu Bu Ika, apa tujuan Bu Ika itu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu Ika? Sebenarnya saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif Bu Yayu dan menyenangkan agar anak-anak itu bisa nyaman, konsentrasi belajarnya, bisa fokus dan bisa menerima apa yang saya sampaikan seperti itu Bu Yayu. Oke Bu Ika. Jadi Bu Ika itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Lalu Bu Ika apa sih yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya ya Bu ya, saya itu sudah mencoba berbagai strategi, metode pembelajaran juga saya sudah mencobanya, tetapi saya itu merasa belum ada yang benar-benar efektif seperti itu loh Bu Yayu. Begitu ya Bu Ika ya? Iya Bu. Kira-kira Bu Ika, apa sih yang menjadi tantangan atau hambatan dalam mencapai tujuan tersebut Bu Ika? Mungkin itu ya Bu Yayu. Saya masih kesulitan untuk memancing minat belajar anak-anak. Jadi anak-anak itu susah dikondisikan, ramai sendiri sehingga mengganggu teman yang lainnya. Jika ada 1-2 anak yang gaduh itu berdampak yang negatif untuk anak-anak yang lainnya. Seperti itu Bu Yayu. Oh iya Bu Ika. Lalu Bu Ika, menurut Ibu apa yang harus dilakukan agar anak-anak itu mempunyai minat belajar dan bisa fokus memperhatikan Bu Ika? Apa ya Bu ya? Mungkin saya membutuhkan strategi pembelajaran yang sesuai agar anak-anak bisa fokus kembali dan bersikap tenang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Oke Bu Ika, luar biasa. Baiklah Bu Ika, mari kita bahas strategi untuk meningkatkan belajar anak. Kira-kira Bu Ika, apa sih penyebab anak-anak tersebut kurang atau tidak menyukai minat belajar tersebut? Mungkin saja ya Bu ya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton dan kurang menantang, kurang menarik juga seperti itu Bu. Dan mungkin juga metode yang saya pilih itu masih biasa-biasa saja, kurang menarik di
seperti itu Bu Yayu. Oke, Bu Ika. Jadi menurut Bu Ika, penyebab itu semua adalah kegiatan pembelajaran yang kurang menarik. Seperti itu ya Bu Ika ya? Iya, betul sekali Bu Yayu. Ya. Dan di sisi lain juga medianya juga kurang menarik. Seperti itu ya Bu Ika ya? Iya. Lalu kira-kira Bu Ika, apa yang ingin Bu Ika lakukan? Bagaimana ya Bu ya? Saya itu masih bingung. Mungkin saya perlu menggunakan atau mengganti metode pembelajaran saya yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan ya Bu ya. Oh, luar biasa Bu Ika. Selain itu mungkin saya bisa mengemas kegiatan pembelajaran saya dengan kegiatan bermain sesuai dengan tahapan anak usia dini yang memang dunianya adalah dunia bermain. Dan mungkin juga saya akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas biaya seperti outing kelas seperti itu agar menghilangkan rasa jenuh dan bosan pada anak-anak. Oke Bu Ika, luar biasa ya Bu Ika. Ternyata Bu Ika sudah menemukan ide-ide seperti itu ya Bu Ika ya? Iya Bu Yayu. Oke, lalu mulai kapan nih Bu Ika akan melakukan strategi yang sudah kita bahas tadi? Rencana itu mungkin akan segera saya terapkan dalam proses pembelajaran karena menurut saya jika hari ini saya sudah menemukan solusinya dan tidak segera ditindaklanjuti, nanti malah akan berdampak yang semakin negatif untuk anak-anak saya Bu. Saya akan mulai perubahan mulai dari sekarang dan saya akan menerapkan strategi yang efektif. Saya yakin bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif lagi, lebih nyaman lagi, dan saya juga yakin bisa menumbuhkan dan mengembalikan minat belajar anak didik saya Bu. Luar biasa Bu Ika ini ya, mantap Bu Ika. Bu Ika, tadi kita kan sudah ngobrol banyak Bu Ika. Iya. Nah, menurut Bu Ika kira-kira siapa saja yang akan Bu Ika ajak untuk bekerja sama Bu Ika? Iya, jadi program ini atau langkah ini nanti saya akan mengkonsultasikan atau mengkomunikasikan kepada kepala sekolah saya Bu, dan juga tidak lupa nanti saya meminta bantuan mengajak kolaborasi teman sejawat saya Bu, karena saya pikir rencana-rencana ini yang saya rencana ini tanpa bantuan kepala sekolah, tanpa bantuan teman-teman sejawat saya tidak akan bisa maksimal Bu. Luar biasa, mantap sekali nih Bu Ika. Bu Ika, menurut Bu Ika apa sih manfaat kita ngobrol kali ini Bu Ika? Manfaatnya luar biasa. Saya semakin plong Bu Yayu. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya bisa menemukan ide-ide. Saya bisa mencari jalan keluar, mencari metode dan untuk memperbarui kegiatan pembelajaran saya. Pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yayu sangat menggugah inspirasi saya untuk berpikir yang kritis seperti itu Bu Yayu. Luar biasa ya Bu Ika ya. Ini sebelum terakhir Bu Ika, ini sebenarnya apa sih penerapan rencana selanjutnya yang Ibu Ika pilih? Maksudnya begini Bu Ika, langkah-langkahnya setelah Bu Ika menemukan ide-ide tersebut itu bagaimana Bu Ika? Ya, yang pertama tadi saya kan akan menerapkan rencana ini ke dalam pembelajaran. Setelah itu kita akan mengevaluasi sejauh mana perkembangan anak-anak, berdampak yang bagaimana ke anak-anak dengan melalui penilaian observasi dan hasil karya anak-anak. Nanti akan
meningkatkan hasil pada anak-anak apa tidak seperti itu Bu. Dan itu nanti juga akan saya laporkan kepada orang tua khususnya itu setiap hari Minggu dan setiap seminggu sekali itu kita laporan lewat buku penghubung seperti itu Bu Yayu. Dan juga saya akan melakukan refleksi penilaian, saya laporkan kepada kepala sekolah seperti itu Bu Yayu. Wah, luar biasa ya Bu Ika ya ini. Ini pertanyaan terakhir Bu Ika. Iya Bu Yayu. Bagaimana perasaan Bu Ika setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini Bu Ika? Alhamdulillah saya semakin plong Bu Yayu. Tadinya itu pikiran saya seperti bundel, pikiran saya itu mau cari solusi yang bagaimana itu belum menemukan. Ternyata setelah ngobrol dengan Bu Yayu, saya semakin plong, saya bisa menemukan jalan keluar, dan nanti semoga saya dapat mengimplementasikan strategi ini dalam pembelajaran saya. Seperti itu Bu Yayu. Saya ikut senang Bu Ika bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa memberikan ide-ide cemerlangnya kepada teman-teman yang lain. Sukses selalu Bu Ika, dan jangan lupa untuk hasilnya nanti saya dikabari Bu Ika. Iya Bu Yayu, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak Bu Yayu pada siang hari ini jenengan sudah meluangkan waktu sharing, mendengarkan curhatan saya dan hingga menemukan solusinya. Saya sangat-sangat berterima kasih Bu Yayu. Ya sama-sama Bu Ika. Nah Bu Ika, ngobrol-ngobrolnya kita akhiri sekian saja Bu Ika. Lain kali kita sambung lagi. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus sejenak untuk kegiatan praktek coaching yang sudah Ibu Yayu pada hari ini. Antara Ibu Yayu sama Ibu Ika sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Itu sudah terlihat dari alur kita pada percakapan, yaitu sudah sesuai dengan tujuan, sudah mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu Yayu lakukan, khususnya kepada Ibu Ika. Selaku sebagai coach, menurut Ibu Yayu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah dilakukan tadi? Begini Pak Khairul, indikator keberhasilan dari diskusi saya dengan Bu Ika tadi adalah bagaimana Koji dapat menemukan rencana atau solusi Pak Khairul untuk mengatasi permasalahannya Bu Ika yang dihadapi tadi, dan Bu Ika dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Seperti itu Pak Khairul. Oke, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Betul. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa ini mengembangkan minat belajar didik apa yang disampaikan oleh Bu Ika tadi ya, kalau tidak salah. Beliau sudah menyampaikan ingin mengembangkan minat belajar peserta didiknya. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar baik, pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Bukan begitu Bu Yayu? Ya benar Pak Khairul. Pak Khairul,
siap. Kalau Ibu Yayu pengen diskusi, monggo silakan. Saya senang sekali bisa membantu teman Bu Yayu. Terima kasih Pak Khairul. Ya, terima kasih ya Bu Yayu. Saya selaku dengan sebagai coach dan Ibu Eka selaku kunci atas praktik coaching hari ini dan telah memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti sukses ke depannya dalam melakukan coaching, semakin lancar tanpa halangan suatu apapun. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu ada yang disampaikan oleh Bu Yayu? Begini Pak Khairul, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta Pak Khairul, alur tirta untuk melakukan coaching saya supaya coaching saya bisa lebih baik lagi seperti itu Pak Khairul. Jadi Bu Yayu ingin melakukan memakai alur tirta ya? Iya Pak Khairul. Saya setuju sekali Bu Yayu, semoga nanti sukses Bu Yayu. Depannya akhir kalam kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul atas waktunya. Terima kasih Bu Yayu, silakan pulang istirahat dan jangan lupa bahagia. Amin.